Bab 86. Pakar misterius. Dalam zona inti, di taman bunga di dalam tempat tinggal tertentu. Leng Wuzui saat ini sedang memberi makan first base. Itu adalah peringkat 9 first base dan itu sebesar gajah. Itu tampak seperti gorila tetapi giginya yang tajam sangat ganas. Namun, di depan Leng Wuzui, first base sangat lucu. Itu hanya dengan patuh memakan makanan di tanah dan tidak menyerang Leng Wuzui. Bahkan membiarkan Leng Wuzui mengelus bulunya dan tidak memiliki reaksi. Bukan karena binatang ganas memiliki sifat spiritual dan kehilangan naluri kekerasannya. Itu hanya sangat ditekan oleh kekuatan Leng Wuzui dan menjadi peliharaannya. Seekor hewan peliharaan yang ditundukkan oleh kekuatan. Junior Leng, orang yang ingin kamu temukan telah ditemukan. Gao Le dan Liu Bing berdiri di belakang Leng Wuzui dan berbicara. Sikap mereka terhadapnya hormat dan bahkan sedikit takut. Latar belakang apa yang dimiliki bocah itu? Saat Leng Wuzui bermain-main dengan first base, dia berbicara dan bertanya. Dia bahkan tidak menoleh. Dia dipanggil Chu Feng dan baru berumur 15 tahun hari ini. Dia berasal dari keluarga Chu yang terletak di kota Gunung Miring dan dia memiliki kultivasi tingkat 7 dari dunia roh. Hari ini, dia memasuki zona inti dan menjadi murid inti. Petik 2. Tapi, dia cukup agresif dan dia memiliki konflik dengan Gong Luyun sehingga Gong Luyun memberi pelajaran pada Chu Feng. Jika bukan karena Penatua Li yang melihat ke Taman Bunga Naga Azure, dia pasti sudah mati. Gao Le meriwayatkan. Penatua Li, dia menyela. Mendengar nama Penatua Li, tatapan Leng Wuzui berkedip. Iya. Seperti yang kamu katakan. Penatua Li benar-benar menyembunyikan kekuatannya dan dia setidaknya seorang ahli dari alam yang mendalam. Liu Bing buru-buru berkata. Tentu saja, dia bisa menyembunyikannya dari orang lain tetapi dia tidak bisa lepas dari adegan aku. Kekuatan roh aku sudah menemukan bahwa dia tidak sederhana. Namun, mengapa dia menyelamatkan Chu Feng? Apakah mereka memiliki koneksi? Leng Wuzui tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Aku meragukan itu. Latar belakang keluarga Chu Feng sangat normal. Selain itu, ia mengatur pertandingan hidup atau mati dengan Gong Luyun 1 tahun kemudian. Bahkan jika kita tidak merawatnya, setahun kemudian, Gong Luyun masih akan membantai dia. Gao Le melanjutkan dan berkata. Oh, itu anak yang cukup sombong. Tetapi dia harus segera dibuang. Ini tidak bisa ditunda. Leng Wuzui mengingatkan dengan nada serius. Jangan khawatir. Dia sudah meninggalkan sekolah Azure Dragon dan kembali ke keluarga Chu. Dia seharusnya ingin secara pribadi membawa Azure Dragon Banner kembali ke keluarganya. Bagaimanapun, keluarga Chu hanya kekuatan kecil dan Azure Dragon Banner akan sangat membantu mereka. Petik 2. Kami sudah mengirim saudara-saudara Zhao Xi untuk membunuhnya secara tersembunyi. Meskipun bocah itu mungkin memiliki beberapa metode, saudara Zhao Xi berada di tingkat ketiga dari wilayah asal. Dengan koordinasi mereka, lebih dari cukup untuk menghabisi bocah itu. Liu Bing menjelaskan. Bajingan. Mendengar kata-kata itu, Leng Wuzui tidak hanya tidak senang, dia bahkan marah. Dia tiba-tiba berdiri, menunjuk kedua dan menegur. Apakah kamu tidak tahu apa yang disebut malam panjang berarti lebih banyak mimpi? Atau apakah kamu terlalu malas untuk melakukan hal kecil ini dan ingin aku pergi sendiri? Petik 2. Melihat Leng Wuzui seperti itu, wajah Gao Le dan Liu Bing sangat berubah. Mereka mundur, ketakutan, dan kemudian berkata pada saat yang sama,
kita akan pergi dan menghabisinya sekarang. Gao Lei dan Liu Bing dengan cepat meninggalkan sekolah Azure Dragon. Mereka berdua berada di atas kuda cepat dan dengan gila berlari menuju keluarga Chu. Di dalam tangan Liu Bing ada talisman kuning segitiga. Talisman itu berkedip-kedip dengan cahaya lemah. Saat mereka berdua terus maju, cahaya menjadi lebih terang dan lebih terang. Melihat itu, Liu Bing sedikit mengernyit, tiba-tiba menghentikan kudanya dan berkata dengan gugup, "Ada yang salah." "Apa?" Melihat itu, Gao Lei juga tegang. Ini adalah menemukan talisman di tubuh saudara-saudara Zhao Xi. Mereka harus mengekor Chu Feng dan menyerang ketika dia meninggalkan batas sekolah Azure Dragon. Tapi, saat ini, lokasi yang ditunjukkan oleh jimat ini berarti mereka berada di dekatnya. Liu Bing menjelaskan. Jadi itu berarti, mendengar kata-kata itu, Gao Lei juga mengerutkan kening dan menjadi gelisah. Wos-wos, mereka berdua melompat dari kuda dan mulai mencari di dekatnya sesuai dengan indikasi talisman. Dengan sangat cepat, keduanya memasuki hutan dan cahaya pada talisman yang ditemukan semakin terang. Itu tidak lagi berkedip dan mulai terus mengeluarkan cahaya. Ketika mereka berdua memasuki 2000 meter ke dalam hutan, mereka menemukan dengan kaget bahwa ada dua mayat di depan mereka. Mereka dibaringkan di semak-semak dan dua orang mengenakan pakaian kasual. Tapi, melihat wajah mereka adalah saudara Zhao Xi yang mereka kenal. Namun, mereka berdua pada saat itu tidak bernafas. Yang paling aneh adalah bahwa di permukaan kedua orang itu, tidak ada satu luka pun. Gao Lei berjongkok dan menekan tangannya di dada mereka. Setelah merasa sebentar, alisnya menegang dan berkata dengan ekspresi serius. Organ-organ mereka telah hancur dan mereka mati karena tekanan yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Chu Feng hanya pada tingkat 7 dari dunia roh, jadi bagaimana dia bisa memiliki tekanan yang kuat? Saudara-saudara Zhao Xi adalah ahli tingkat ketiga dari dunia asal. Mendengar kata-kata itu, wajah Liu Bing juga memucat. Menggunakan tekanan untuk mengejutkan seseorang sampai mati berarti seseorang harus memiliki kultivasi setidaknya 3 tingkat lebih tinggi dari lawan mereka dan Chu Feng tidak mungkin melakukan itu. Itu berarti bahwa Chu Feng punya bantuan, dan bantuan itu setidaknya tingkat ke-6 dari ranah asal. Sepertinya Leng Wuzui menebak dengan benar. Kami benar-benar meremehkan Chu Feng. Gao Lei menghela nafas tak berdaya dan tatapannya tanpa henti berkedip tanpa ada yang tahu apa yang ia pikirkan. Apa yang kita lakukan? Chu Feng memiliki ahli di sebelahnya dan orang itu setidaknya di tingkat ke-6 dari ranah asal, bahkan mungkin lebih kuat. Jika orang itu memiliki kekuatan level 9, bahkan jika kita menyerang bersama, kita mungkin bahkan tidak bisa mengalahkan orang itu. Petik 2. Liu Bing tidak punya ide lagi. Lagi pula, mereka hanya berada di level 8 dari wilayah origin. Secara alami, mereka tidak percaya diri menghadapi musuh yang tidak dikenal. Jika kita kembali seperti ini, kita pasti akan dihukum oleh Leng Wuzui. Kamu tahu metodenya. Kami hanya bonekanya dan dia tidak akan memiliki belas kasihan. Kamu tidak ingin memiliki rasa racun yang menguras jantung dan menusuk tulang, kan? Petik 2. Tidak. Tentu saja tidak. Mendengar kata racun, wajah Liu Bing langsung berubah pucat. Bahkan tubuhnya mulai bergetar dan tatapannya penuh teror. Jadi, kita harus menghabisi Chu Feng atau Leng Wuzui tidak akan terus memberi kita penawarnya. Aku lebih baik dibunuh daripada memikirkan racun itu, kata Gao Lei dengan tegas. Liu Bing tidak ragu dan dia juga mengangguk setuju.
Chu Feng tidak tahu apa-apa tentang Leng Wuzui yang ingin membunuhnya secara rahasia. Jadi secara alami, dia tidak tahu bahwa dua orang yang ingin membunuhnya sudah dibuang secara tersembunyi. Saat itu, suasana hatinya sangat baik karena setelah beberapa hari di jalan, dia akhirnya kembali ke kota Gunung Miring. Chu Feng tidak bisa menahan tawa ketika dia membayangkan ekspresi bahagia Chu Yuan jika dia mengatakan bahwa dia adalah murid inti. Aura ini, itu adalah paman. Tapi tiba-tiba, ekspresi Chu Feng berubah sangat. Dia merasa, dari dekat, beberapa aura terjalin dan itu jelas berarti bahwa orang-orang berkelahi. Dalam salah satu pejuang adalah paman tertua, Chu Renyi. Bab 87. Keluarga Chu memiliki kesulitan. Di jalan menuju kota Gunung Miring, Chu Renyi dan beberapa anggota keluarga Chu sedang dikelilingi dan diserang oleh sekelompok orang. Pada saat itu, sebagian besar anggota keluarga Chu mengalami cedera berat dan mereka berbaring di tepi jalan. Di dalam beberapa dari mereka, karena luka-luka mereka terlalu berat, mereka meninggal. Hanya Chu Renyi yang berada di tingkat roh ke-8 dengan susah payah menopang dirinya. Tetapi menghadapi 6 orang di level 8 dari ranah spirit bersama dengan beberapa musuh yang terluka di level 7 dari ranah spirit, Chu Renyi jelas tidak diuntungkan. Dia memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya dan dia bernapas kasar dengan napas besar. Saat ini, ketidakberdayaan berada dalam pandangannya. Chu Renyi, kamu tidak akan pernah berpikir bahwa kami menunggu berjam-jam untuk kamu kan? Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarga Chu kamu. Berapa banyak anggota keluarga Chu yang kembali adalah berapa banyak yang akan mati. Pemimpin pria itu berkata dengan sengit. Ma Zong, keluarga Chu aku tidak memiliki permusuhan dengan keluarga Ma kamu. Mengapa kamu membantu keluarga Su dan membahayakan keluarga Chu aku? Chu Renyi dengan keras bertanya. Haha, Chu Renyi. Kamu harus jelas dalam hati kamu mengapa kami bergabung bersama untuk berurusan dengan keluarga Chu kamu. Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan hal ini dari orang lain? Ma Zong dengan dingin tersenyum ketika dia berkerumun di sekitar Chu Renyi sambil mengungkapkan niat membunuh. Kita masih perlu melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk berurusan dengan keluarga Chu aku. Tetapi pada saat itu, suara yang jelas meledak seperti guntur. Dengan suara tiba-tiba, keluarga Ma melompat ketakutan dan cepat-cepat menoleh untuk melihat ke belakang. Tindakan yang tampaknya tidak penting menyebabkan semua orang terkejut. Mereka melihat seorang pemuda menunggang kuda putih besar. Dia perlahan menuju ke arah mereka, dan jelas, orang itu adalah Chu Feng. Itu pria muda dari keluarga Chu, Chu Feng. Kenapa dia kembali? Ada yang salah. Lihatlah pakaiannya. Itu, pakaian inti murid sekolah Azure Dragon. Petik 2. Pada pertemuan keluarga Chu, orang-orang memang melihat Chu Feng sebelumnya sehingga mereka langsung mengenalinya dengan lirikan. Namun, ketika mereka melihat pakaian inti murid Feng Feng, mereka semua sangat terkejut. Dari akhir pertemuan keluarga Chu, 1 bulan pendek bahkan belum berlalu. Tapi, jelas, Chu Feng yang hanya seorang murid pelataran dalam begitu cepat menjadi murid inti. Itu tidak terbayangkan. Meskipun mereka tahu bakat Chu Feng mengesankan dan dia akan menjadi sangat berguna di masa depan, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa bakatnya luar biasa. Itu melebihi imajinasi mereka. Chu Feng, lari. Tiba-tiba, Chu Renyi berteriak. Kelilingi dia. Jangan biarkan dia melarikan diri. Mendengar itu, Ma Zong bereaksi dan cepat memerintahkan kerumunan untuk mengelilingi Chu Feng. Adapun Chu Feng,
dia bahkan tidak menempatkan sekelompok orang di matanya. Dia berdiri di sana, tinggi di atas kuda dan memandangi kerumunan yang sangat gugup yang menutup jalan keluarnya. Hahaha, kamu iblis kecil. Kamu cukup mengesankan, menjadi murid inti sekolah Azure Dragon pada usia itu. Akan sangat mengerikan jika kami membiarkanmu terus berkembang. Melihat bahwa pelarian Chu Feng disegel, Ma Zong tertawa lega. Betul, hari ini, kita harus sepenuhnya memusnahkan keluarga Chu atau kalau tidak akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa depan. Petik 2. Orang lain juga menggemakannya. Lagi pula, bakat Chu Feng terlalu menakutkan. Begitu kuat sehingga membuat mereka merasa takut. Jika mereka tidak membunuh Chu Feng, akan ada terlalu banyak masalah di masa depan. Bajingan, kamu ingin memusnahkan keluarga Chu aku? Go Dream. Saat itu, Chu Renyi seolah-olah dia gila dan bergegas ke depan. Hari ini, sebuah bencana benar-benar tiba di keluarga Chu dan hampir seluruh kota Gunung Miring akan musnah. Harapan keluarga Chu ditempatkan pada generasi muda, dan jelas, Chu Feng adalah harapan terbesar mereka di dalam generasi muda. Meskipun dia secara pribadi tidak menyukai Chu Feng, sebagai bagian dari keluarga Chu, dia harus melindungi Chu Feng bahkan jika dia mengorbankan hidupnya. Chu Feng, lari. Beritahu Yuir dan yang lainnya untuk tidak kembali ke kota gunung yang miring. Saat Chu Renyi membantai yang terbaik, dia berteriak dengan keras. Kamu bahkan tidak bisa menjaga diri sendiri namun kamu ingin menyelamatkan orang lain. Membunuh mereka semua. Ma Zong dingin mendengus dan dia melambaikan tangan dan memotong ke arah Chu Renyi dengan pisau besi di tangannya. Pada saat yang sama, yang lain juga menyerang Chu Feng. Gerakan mereka tidak punya perasaan dan mereka benar-benar berencana untuk membunuh. Wos wos wos. Ma Zong juga berada di tingkat ke-8 dari dunia roh, tetapi ia berada di tahun-tahun yang sehat. Selain Chu Renyi yang sudah sangat terluka, pisau Ma Zong sangat kuat. Setelah beberapa potong, Chu Renyi tegang tak tertandingi. Kecepatannya sudah melambat dan sulit baginya untuk bertahan. Tetapi tepat pada saat itu, tangisan rasa sakit yang tak berujung mulai terdengar di belakangnya. Pada awalnya, Ma Zong mengabaikannya dan dia bahkan berpikir bahwa bawahannya sendiri yang mengalahkan Chu Feng. Namun, semakin dia mendengar, semakin dia merasa ada yang aneh. Suara-suara itu tampaknya berasal dari bawahannya sendiri dan dari dekat, melihat ekspresi anggota keluarga Chu yang memiliki kebahagiaan karena terkejut. Ia akhirnya mengerti bahwa mungkin hal-hal tidak terjadi semulus yang ia bayangkan. Suara mendesing. Merasa ada yang salah, Ma Zong memalsukan serangan lalu berlari ke samping. Memandang sekilas, dia langsung terpana. Dia melihat tubuh dan kepala anggota keluarga Ma terpisah saat mereka tidak bernapas lagi. Melihat ke atas. Dia melihat tubuh Chu Feng yang disemprotkan dengan darah namun dia tanpa goresan saat dia menginjak mayat anggota keluarga Ma. Dia menyeka noda darah di tangannya dengan pakaian mereka. Dan tampaknya merasakan tatapan Ma Zong, dia tidak bisa membantu tetapi menoleh dan dia menunjukkan senyum jahat. Kamu. Pada saat itu, wajah Ma Zong memucat karena ketakutan dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Bilah di tangannya juga terlempar ke tanah. Dengan sebuah perjalanan, dia jatuh ke tanah dengan sebuah puff. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa banyak ahli dari keluarga Ma akan langsung dibantai oleh Chu Feng. Metodenya bahkan sangat kejam karena semuanya dipenggal. Bagaimana pemuda di depannya bahkan terlihat seperti orang yang tidak memiliki pengalaman dunia?
Dia hanyalah iblis yang memiliki metode kejam, hati yang dingin, dan membunuh tanpa berkedip. Terutama ketika Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arahnya dan menyorot niat membunuh dari tubuhnya, penindasan hampir membuatnya mati lemas. Chu Feng tidak memperhatikan reaksi Ma Zong. Dia berjalan maju, selangkah demi selangkah, dan dia mengambil pisau yang dijatuhkan Ma Zong ke lantai. Setelah melihatnya sebentar, dia berkata, "Pisau yang bagus." Wus! Sebelum dia selesai berbicara, cahaya dingin melintas dan darah menyembur keluar. Ma Zong bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menangis sebelum kepalanya jatuh ke lantai. Melihat adegan itu, bahkan Chu Renyi dan anggota keluarga Chu gemetar ketakutan. Tetesan keringat dingin muncul di dahi mereka. Semua yang terjadi terlalu tidak masuk akal. Menunda bagaimana kekuatan Chu Feng begitu kuat sehingga dia bisa membunuh orang-orang dari tingkat 8 roh seperti membunuh anak ayam kecil. Dengan usianya, bagaimana dia bisa begitu kejam? Bagaimanapun, Chu Feng masihlah seorang pemuda yang berusia 15 tahun. Bahkan orang dewasa besar mungkin tidak mampu melakukan semua hal itu. "Paman, apa yang terjadi?" Chu Feng melemparkan pisau ke samping dan dengan cepat bertanya. Dia bisa mengatakan bahwa keluarga Chu tampaknya menemui kesulitan. "Feng, ada bencana besar." Setelah pertanyaan Chu Feng, baru saat itulah Chu Renyi pulih dari keterkejutannya saat dia secara emosional menjelaskan semua yang terjadi. Bab 88. Mati. Jadi ternyata pada periode ketika Chu Feng dan yang lainnya pergi, sesuatu yang besar terjadi dalam keluarga Chu. Di zona penambangan di gunung, biji besi hitam yang langka digali. Setelah eksplorasi lebih lanjut, mereka menemukan bahwa ada lebih banyak biji. Biji besi hitam adalah bahan terbaik untuk pembuatan senjata. Nilai itu bahkan lebih tinggi dari biji emas dan tambang itu adalah deposit mineral yang sangat berharga. Itu bisa meningkatkan keuntungan keluarga Chu beberapa ratus kali. Jadi, ketika biji besi hitam ditemukan, pada saat yang sama keluarga Chu bersukacita, mereka juga mulai secara diam-diam mengekstraksi biji besi dan langkah-langkah kerahasiaan yang ketat diambil. Tapi, di dunia, tidak ada dinding yang tidak membiarkan angin lewat. Tidak ada yang tahu siapa yang menyebarkan berita tentang biji besi hitam. Tetapi ketika informasi itu bocor, dengan sangat cepat, itu menarik kecemburuan dari berbagai kekuatan kota tetangga. Di bawah pimpinan musuh keluarga Chu, keluarga Su, mereka bersatu dengan dua keluarga terkuat di daerah pegunungan, keluarga Ma dan keluarga Wang. Bersama-sama, mereka menyerang keluarga Chu dan mereka ingin membagi tambang besi hitam di antara mereka. Chu Renyi awalnya menangani bisnis di luar kota. Ketika dia menerima berita itu, dia langsung bergegas kembali. Tapi, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan penyergapan keluarga Ma. Jika bukan karena Chu Feng yang datang tepat pada waktunya, dia pasti akan terbunuh. Keluarga Su ini pasti lelah hidup. Setelah mendengar apa yang terjadi, Chu Feng menggertakkan giginya karena marah. Niat membunuh dari tatapannya memenuhi udara, dan bahkan tidak naik kuda, dia langsung maju ke depan saat dia dengan gila berlari menuju ke arah keluarga Chu. "Feng, jangan pergi. Itu terlalu berbahaya." Melihat itu, Chu Renyi buru-buru berbicara untuk menghentikannya. Tapi itu sia-sia. Kecepatan Chu Feng terlalu cepat dan dengan sapuan angin, Chu Feng menghilang. Saat itu, Chu Renyi yang ingin mengatakan sesuatu hanya bisa menelan kata-katanya kembali. Setelah beberapa saat,
Ia pulih kembali sebelum berkata dengan syok yang tak tertandingi, kecepatan Feng. Apakah kekuatannya sudah melampaui ranah roh? Petik 2. Mendengar kata-kata Chu Renyi, anggota keluarga Chu yang terluka parah melebarkan mulut mereka dengan kaget. Apa artinya ketika dia melampaui kuasa alam roh pada usia itu? Itu hanya melebihi apa yang bisa ditanggung otak mereka. Kota Gunung Miring didasarkan pada keluarga Chu. Perintah itu dikelola oleh keluarga Chu dan warga dilindungi oleh keluarga Chu. Mengatakan bahwa kota kecil itu adalah negara berukuran kecil tidak akan berlebihan. Juga, karena tambang besi hitam baru-baru ini, keluarga Chu sudah menyiapkan beberapa lapis pertahanan di kota Gunung Miring untuk bertahan melawan siapapun yang memiliki niat buruk terhadap mereka. Namun, di depan mereka, serangan keluarga Su, Ma, dan Wang, lapisan pertahanan kota Miring Gunung berhasil ditembus dan hampir semua warga di kota itu dibantai. Keluarga Chu adalah satu-satunya yang terus berjuang. Namun, tidak peduli seberapa kuat Chu Yuanba, saat menghadapi 3 tuan dari keluarga Su, Ma, dan Wang, tentu saja, ia akan dirugikan. Saat ini dia memiliki wajah yang seputih kertas. Dia memiliki darah di seluruh tubuhnya dan dia setengah berlutut di lantai sambil terengah-engah dan batuk. Ayah. Melihat bahwa Chu Yuanba tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung, Chu Yuan dengan cepat tiba di sebelahnya. Dia menyapu tatapan waspada terhadap lingkungannya dan dia sangat takut bahwa seseorang akan membunuh ayahnya. Ketika Chu Yuanba dikalahkan, pasukan dari mana-mana juga berhenti berjuang. Akhirnya, saat damai yang singkat tiba untuk pertempuran berdarah. Chu Yuanba, melihat bahwa kamu orang yang cukup, aku akan memberimu kematian yang bermartabat. Pergi dan bunuh diri. Di antara orang-orang itu, ada seorang tua yang sedikit gemuk dan pendek dengan janggut hitam. Dia adalah tuan dari keluarga Su. Melihat 3 orang tua di depannya dan kemudian menggunakan tatapannya untuk menyapu anggota keluarga Chu yang terluka parah dan mati, Chu Yuanba berkata dengan sedih di wajahnya. Aku, Chu Yuanba, bisa bunuh diri. Tapi tolong biarkan keluarga Chu aku pergi. Aku jamin bahwa keluarga Chu aku akan meninggalkan gunung ini dan tidak akan pernah kembali. Haha, apakah kamu idiot atau apakah kamu menganggap kami idiot untuk melepaskan keluarga Chu kamu? Kamu ingin kami melepaskan harimau dan membiarkannya kembali ke gunung? Meninggalkan penyakit sendirian? Petik 2. Chu Yuanba. Jika kamu harus menyalahkan sesuatu, kamu hanya bisa menyalahkan ketidakmampuan kamu untuk bernalar. Jika kamu telah berjanji dan berbagi tambang besi hitam dengan kami, bagaimana hal yang terjadi hari ini akan terjadi? Satu-satunya alasan mengapa keluarga Chu kamu jatuh ke titik ini adalah karena kamu. Petik 2. Tidak ada satupun anggota keluarga Chu yang akan pergi dari sini hidup-hidup. Kamu semua harus pergi dan bunuh diri. Kami akan meninggalkan kamu dengan mayat lengkap. Petik 2. Nada master keluarga Su dingin sedingin es dan itu memiliki hati yang tak tertandingi. Setelah menghadapi keluarga Chu selama bertahun-tahun, ia membenci keluarga Chu. Bagaimana dia bisa memberikan kesempatan bernafas kepada keluarga Chu? Wah. Tetapi tepat pada saat itu, tangisan tiba-tiba datang di luar kediaman keluarga Chu. Tangisan itu dihubungkan satu demi satu dan beberapa bahkan terjadi pada saat yang sama. Dalam kontinuitas, itu sangat menakutkan. Pada saat itu, ekspresi setiap orang di halaman keluarga Chu sangat berubah. Terutama orang-orang dari keluarga Su, Wang, dan Ma. Seketika, mereka menjadi gelisah. Itu karena saat ini,
orang-orang dari keluarga Chu sudah dipaksa di dalam kediaman keluarga Chu. Hanya laki-laki mereka yang tetap berada di luar kediaman. Tapi, teriakan celaka itu hanya terjadi sesaat. Dengan sangat cepat, keheningan meresap. Namun, keheningan membuat orang gelisah. Tuan keluarga, selamatkan aku. Tetapi bahkan sebelum dia berlari 3 langkah, di belakangnya, angin dingin menyapu dan pedang besi hitam melayang. Dengan puff, kepala anggota keluarga Su itu, di bawah banyak tatapan, terbang ke udara. Pada akhirnya, itu jatuh ke tanah seperti semangka dengan tubuhnya masih berdiri di sana, mempertahankan postur berlari. Pada saat itu, baik itu keluarga Su atau keluarga Wang, mereka terkejut tanpa henti. Wajah mereka menjadi pucat pasi karena anggota keluarga Su yang terbunuh adalah seorang ahli tingkat 8 dari dunia roh. Level 8 dari ranah spirit. Orang seperti itu sangat mudah terbunuh. Itu bahkan dilakukan di depan 3 tuan keluarga, jadi bisa dibayangkan seberapa kuat orang yang menyerang itu. Sama seperti saraf semua orang yang mengencang, suara langkah kaki yang jelas tiba-tiba beresonansi di luar kediaman keluarga Chu dan memecah keheningan saat ini. Tetapi, ketika langkah kaki yang tidak tergesa-gesa terdengar pada saat itu membuat orang gelisah dan bahkan ketakutan seolah setiap langkah dengan keras berdenyut-denyut hati mereka. Akhirnya, di bawah tatapan kerumunan, sesosok muncul dalam penglihatan mereka. Itu adalah seorang pria muda. Seorang pria muda yang mengenakan jubah biru panjang dan memegang spanduk besar. Spanduk itu sangat istimewa. Di atasnya ada naga melingkar hijau. Di tengah, ada 3 kata besar. Itu adalah simbol sekolah Azure Dragon Banner. Tetapi dibandingkan dengan Azure Dragon Banner yang mendominasi, pria muda itu jelas lebih menakutkan. Di wajah mudanya ada darah dan seluruh tubuhnya mengeluarkan bau darah dan juga niat membunuh yang sangat mendesak. Bang! Tiba-tiba, spanduk besar di tangan pemuda itu jatuh. Dengan keras, dia menusukkan spanduk ke lempengan batu dan sentakan itu menciptakan beberapa retakan. Hari ini, mereka yang menyerang keluarga Cuku, mati.